Coba. Nah, kita lanjut ya. Yang tahapan yang kedua itu menentukan skala prioritas. Karena sebagai manusia ya kita masalahnya bukan hanya satu kan. Misalnya kita menghadapi misalnya skripsi, terus tugas kuliah, terus misalnya magang juga gitu ya. Kan bukan hanya satu masalah yang sedang kita hadapi. Jadi kita harus bisa menentukan skala prioritasnya kalau pengen membentuk skill critical thinking. Mana masalah yang paling mendesak, mana yang bisa kita pending nanti, dan mana yang bisa diselesaikan terakhir, atau mungkin misalnya didelegasikan. Didelegasi ya, maksudnya misalnya kayak pekerjaan kayak nyuci piring, misalnya kayak nyuci baju itu bisa ke laundry misalnya ya, atau eh, misalnya manggil baby ART gitu ya, atau misalnya masalah-masalah lain yang bisa didelegasikan. Misalnya kalau ya kayak gitu tadi ya, misalnya kerjaan-kerjaan rumah tangga bisa di laundry atau manggil ART, atau hmm, ada yang bisa kita minta tolongin. Pokoknya kita bisa menentukan yang mana masalah yang harus kita selesaikan sekarang, harus atau bisa nanti, atau bisa didelegasikan. Dengan menentukan skala prioritas secara jelas, maka kita akan lebih mudah menentukan mana target-target yang harus kita capai terlebih dahulu. Terus tahapan yang ketiga itu adalah mengumpulkan informasi. Nah, setelah kita menentukan skala prioritas dengan jelas, kita bisa mengumpulkan informasi dan menganalisanya. Misalnya kita skala prioritasnya ngerjain skripsi dulu ya, berarti kita mengumpulkan informasi yang sesuai dengan skripsi kita. Misalnya tadi memprediksi curah hujan, curah hujan. Misalnya itu ya, kita kumpulkan informasi tentang itu dulu gitu, fokus ke itu dulu, ke masalah yang mau kita prioritaskan dulu gitu, jangan kemana-mana gitu. Jangan pernah membatasi pengetahuan kita. Bila perlu, kita terus menggali informasi dan memperkaya pengetahuan kita di bidang yang sedang ingin kita prioritaskan saat ini. Misalnya, aku jurusan aktuaria nih, nggak mungkin kayaknya bisa memprediksi curah hujan, misalnya gitu ya. Jangan pernah membatasi diri seperti itu. Gitu. Kita bisa kok dengan belajar. Kita bisa menggali informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, internet, studi lapang, atau pengalaman dari pakar. Ya. Semakin banyak informasi yang kita miliki, maka akan semakin banyak pula pengetahuan yang kita punya, sehingga kita tidak akan mudah tertipu karena kita punya kemampuan analisa yang berkembang sejalan dengan pengetahuan yang kita miliki. Jadi semakin banyak pengetahuan yang kita miliki, kita akan mempunyai kemampuan analisa yang semakin baik. Gitu. Jadi kita nggak mudah tertipu kalau misalnya kita dapat informasi ya, kita tahu informasi itu benar atau tidak. Terus tahapan yang keempat yaitu kenali persepsi yang muncul. Dengan suatu kondisi, terkadang ada banyak pendapat yang muncul dari orang-orang. Sebaiknya kita jangan langsung percaya dan menerima informasi tersebut tanpa menganalisisnya. Kita juga perlu memperkaya dan mengupgrade pengetahuan yang kita miliki supaya tidak salah menerima persepsi orang lain. Kita perlu mengenali persepsi yang muncul dan berikan sedikit curiga serta tidak percaya agar kita dapat menganalisisnya secara lebih dalam. Misalnya dalam organisasi gitu ya, rapat. Si A ada pendapat A, si B ada pendapat B. Kita nggak bisa langsung menelan mentah-mentah kedua pendapat itu ya, tapi analisis dulu. Apakah pendapat A yang benar atau pendapat B yang benar atau dua-duanya benar. Terus gimana cara menerapkannya gitu kan ya.
Nah, untuk tahu itu ya kita harus mengupgrade pengetahuan yang kita miliki gitu. Again, kita harus mengumpulkan banyak informasi. Terus yang kelima, analisa setiap data. Biasakan diri untuk dapat menganalisa setiap data yang kita peroleh, perhatikan dan temukan berbagai macam informasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan guna menunjang data yang kita peroleh tadi. Terus setelah menganalisa ya kita mengambil keputusan. Jadi setelah kita mengidentifikasi masalah, apa aja yang sedang kita hadapi, menentukan skala prioritas, mengumpulkan informasi dan data, mengenali setiap persepsi dari orang yang berbeda, kemudian menganalisanya ya tahapan terakhir yang mengambil keputusan atau solusi gitu ya dari masalah kita gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak teman-teman? Nggak ada, Ibu. Oke, kalau gitu kita lanjut. Aku udah ke mengapa gitu critical thinking ini penting dalam pekerjaan. Yang pertama adalah observasi suatu masalah. Manfaat dari berpikir kritis yang utama adalah memudahkan seseorang untuk mengobservasi masalah yang ada. Pada dasarnya, orang dengan kemampuan critical thinking yang tinggi akan selalu berpikir rasional dan logis serta memiliki alasan yang jelas terhadap pendapatnya gitu. Semua itu tidak akan bisa kalau kita tidak mengobservasi masalahnya terlebih dahulu. Kalau nggak mengobservasi kan kita nggak tahu masalah yang ada, ya kita juga nggak tahu solusinya gitu kan. Ketika kita punya kemampuan untuk mengobservasi, kita tidak akan mudah percaya terhadap siapapun sehingga tidak mudah tertipu oleh orang lain. Terus yang kedua, kemampuan analisis tinggi dan meningkatkan kreativitas. Karena kita tadi mempunyai kemampuan observasi, secara tidak langsung kemampuan analisis kita pun ikut berkembang. Nah, kemampuan analisis ini dapat membantu kita menemukan ide-ide baru, melakukan evaluasi jika terjadi kekurangan, dan ini sangat penting di tempat kerja kita ketika misalnya atasan gitu, membutuhkan pendapat kita. Selain itu, critical thinking juga dapat mengasah kreativitas. Contohnya, kita bisa menemukan cara baru yang lebih tepat untuk menghadapi pekerjaan yang berat dan dalam situasi yang berat sekalipun. Misalnya, dulu mah ngolah datanya manual gitu, pakai Excel. Kan itu lama dan butuh tenaga ekstra gitu ya. Nah, kita dengan menerapkan critical thinking, kita bisa meningkatkan kreativitas, terus kita misalnya bisa nih mengemukakan pendapat. Gimana kalau kita pakai pemrograman Python sehingga datanya itu bisa diolah secara otomatis gitu. Kayak gitu-gitu ya. Jadi kita bisa menawarkan nih solusi baru untuk perusahaan. Karena kita punya kemampuan observasi tadi, misalnya kita lihat orang-orang lama nih kerjanya gitu, terus
orang-orang mengeluh, misalnya padahal laporannya itu lagi gitu, tapi harus dilakukan manual misalnya gitu. Terus kita analisis nih apa yang dibutuhkan untuk menghadapi masalah tersebut. Terus misalnya kita punya sumber daya apa aja nih, komputer ada, terus server ada, misalnya gitu. Terus kita dengan kemampuan critical thinking tadi, kita punya kreativitas, punya cara baru untuk eh, menghadapi pekerjaan, yaitu dengan misalnya membuat pemrograman supaya datanya itu tinggal diinput terus keluar laporannya secara otomatis, misalnya gitu ya. Terus manfaat yang ketiga, kita jadi cepat tanggap dalam menjawab pertanyaan dan cepat pula beradaptasi. Dalam dunia kerja di era modern seperti sekarang, seseorang memang dituntut untuk lebih tanggap dalam segala hal, mulai dari menjawab pertanyaan hingga beradaptasi dengan lingkungan kerja. Sayangnya tidak semua dapat melakukan hal itu dengan baik, tapi kalau kita punya critical thinking yang baik, itu akan sangat membantu kita ketika kita diberi pertanyaan atau harus beradaptasi dengan lingkungan kerja. Dari proses berpikir secara analisis, kita akan menemukan potensi dalam lingkungan kerja yang tidak dipikirkan oleh orang lain. Kita pun dapat melihat pula sisi negatif dan positif di situasi tertentu. Ketika ada pertanyaan dari orang lain, kita dengan mudah dapat menjawab berkat kemampuan analisis kita yang tajam gitu. Jadi ketika ditanya tuh nggak gitu ya, tapi langsung bisa jawab. Karena tadi kita bisa menjawab pertanyaan dengan cepat, gitu ya, tanggap. Nah, ini menyebabkan komunikasi yang terjadi itu lancar dan tenang gitu kalau ada perbedaan pendapat. Misalnya kalau kita berdiskusi di rapat kan pasti aja ada yang berbeda pendapat dengan kita gitu. Tapi kalau kita punya critical thinking, kita tidak akan mudah terpancing emosi karena sifat tadi ya kerendahan hati. Jadi ketika ada perbedaan pendapat ya kita bisa menyampaikannya dengan baik gitu dan informatif sehingga orang lain bisa mengerti gitu dengan pendapat kita. Terus kalau misalnya ternyata kita salah ya kita nggak kekeh gitu kan ya, nggak kekeh bahwa kita benar. Kita dengan rendah hati menerima bahwa kita salah dan bersedia untuk memperbaikinya. Tentu itu berpengaruh banget untuk karir kita ke depannya gitu. Dan alasan yang kelima yaitu kita dapat menemukan solusi terbaik dalam suatu masalah dengan critical thinking gitu. Karena dalam dunia kerja tentu banyak masalah ya, konflik, isu dan tantangan, tapi dengan critical thinking kita bisa mencari solusi yang cepat dan terbaik untuk menghadapi masalah itu. Pada saat kita melatih proses critical thinking, kita juga bisa menemukan kesalahan yang bisa saja tidak terpikirkan oleh tim atau orang lain. Kita pun menjadi lebih tajam dalam melihat permasalahan dan berusaha menyimpulkan jalan keluar dari masalah tersebut. Kemampuan problem solving inilah yang penting dimiliki dalam dunia kerja. Dengan critical thinking skills, seorang mampu berpikir secara rasional dan logis dalam menerima informasi dan sistematis dalam memecahkan permasalahan. Artinya, kita mampu meningkatkan keterampilan analitik. Selain itu, critical thinking skill juga meningkatkan kemampuan seseorang sehingga menjadi lebih kreatif, dapat memanfaatkan ide ataupun informasi dan mencari informasi tambahan yang relevan sehingga dapat mengevaluasi serta memodifikasi untuk menghasilkan ide yang terbaik. Jadi selain membuat kita punya ide baru, kita juga bisa mengevaluasi gitu apakah ide kita relevan, apakah ide kita bagus, bisa diterapkan gitu. Begitu.
Baik, selanjutnya kita akan mengenal faktor penghambat berpikir kritis. Harapannya ketika kita sudah mengenal apa saja yang menghambat berpikir kritis, kita bisa menghindarinya gitu, supaya bisa uh, berpikir kritis. Sebenarnya ada banyak kendala-kendala, yaitu seperti kurangnya informasi yang memadai. Misalnya kalau kita tinggal di pedalaman kan akses internet terbatas, gitu ya, buku terbatas, perpustakaan jarang, gitu ya. Jadi itu faktor penghambat juga. Karena untuk berpikir kritis kita perlu banyak informasi ya, sebanyak-banyaknya informasi yang kita bisa gitu akses. Terus kemampuan membaca yang buruk, bukan berarti kita nggak bisa membaca ya, misalnya B A B, C A C, bukan seperti itu, tapi kita bisa lancar membaca, tapi kita tidak ngerti gitu, tidak mengerti apa yang dibaca gitu. Kita tidak mengerti, tidak bisa menyimpulkan, tidak bisa memilah yang ini relevan atau tidak gitu. Terus ada juga bias, karena ya setiap orang pasti punya subjektivitas gitu kan, prasangka, tahayul, egosentrisme atau pemikiran yang memusat ke diri sendiri, sosiosentrisme, pemikiran yang memusat ke kelompok, tekanan kelompok, konformisme, provinsialisme, pemikiran yang sempit dan tertutup, tidak percaya pada nalar gitu. Maksudnya misalnya sekarang makan bayi itu baru boleh makan umur 6 bulan gitu. Cara nalar itu logis kan ya, karena misalnya sistem pencernaan bayi itu belum siap untuk menerima makanan gitu. Tapi karena misalnya udah dari dulu orang baru lahir juga udah dikasih pisang. Nah, kita lebih percaya pada leluhur-leluhur gitu ya, tradisi gitu dari generasi ke generasi yang lama gitu. Tidak percaya dengan logika kita. Jadi ya itu penghambat berpikir kritis. Jadi walaupun secara logika enggak nalar gitu ya, enggak logis, tapi kita enggak percaya gitu. Toh orang-orang dulu juga makan pisang usia 1 bulan sehat-sehat aja gitu ya contohnya. Padahal salah gitu. Terus berpikiran relativistik. Terus stereotip, asumsi-asumsi yang tidak terbukti, pengkambing hitaman, rasionalisasi, penyangkalan, wishful thinking, berpikir jangka pendek, persepsi selektif, daya ingat selektif, emosi yang menggebu-gebu sehingga tidak menerima pendapat orang lain gitu ya. Penipuan diri, maksudnya kita udah tahu nih kita salah, tapi tetap aja nyari-nyari alasan bahwa kita itu benar gitu ya. Terus menyelamatkan muka dan takut akan perubahan. Nah, dari banyak faktor ini kita akan bahas lebih lanjut tentang ekosentrisme, sosiosentrisme, perpikiran relativistik, asumsi yang tidak terbukti, dan wishful thinking. Yang pertama itu egosentrisme atau self-centered. Bentar ya.
Yang pertama adalah egosentrisme. Ini adalah kecenderungan melihat dan memahami realitas sebagai yang berpusat pada dirinya sendiri. Mereka yang memiliki kecenderungan ini adalah orang-orang yang menempatkan pandangan dan nilai mereka lebih unggul dibandingkan orang lain. Jadi merasa paling tinggi gitu, merasa paling benar. Ini ada dua cara, yaitu self-interest thinking dan self-serving bias. Self-interest thinking ini adalah kecenderungan untuk menerima dan mempertahankan keyakinan yang cocok atau harmonis dengan kepentingan diri sendiri. Misalnya ya, kalau pemerintah menurunkan harga BBM misalnya ya, kan itu cocok ya dengan kepentingan diri sendiri kita, jadi lebih murah nih beli BBM. Wah, kita langsung mengagung-agungkan tuh pemerintah ya. Tapi ketika misalnya pemerintah menaikkan harga beras, kan itu tidak sejalan dengan kepentingan kita. Kalau kita langsung menghujat habis-habisan untuk pemerintah. Jadi ketika pemerintahnya membuat keputusan yang sejalan dengan kepentingan kita, kita langsung mengagung-agungkan gitu ya. Tapi ketika pemerintah membuat keputusan yang tidak sejalan dengan kepentingan kita langsung menghujat habis-habisan. Itu namanya self-interest thinking ya. Terus self-serving bias ini adalah kecenderungan yang dilakukan oleh seseorang untuk menganggap bahwa terjadinya sebuah peristiwa negatif itu dikarenakan faktor yang berasal dari luar. Tapi kalau ada peristiwa positif itu dikarenakan dirinya sendiri. Contohnya ya, kita lagi ujian, terus keluar hasil ujiannya. Misalnya nilai kita jelek, tidak lulus misalnya, langsung disalahkan faktor luar, misalnya ini mah dosennya ngajarnya nggak jelas, atau misalnya ini mah dosennya ngasih soalnya terlalu susah, ini mah dosennya pelit nilai gitu ya. Kayak gitu-gitu kita nyalahin orang lain, faktor-faktor yang berada di luar diri kita ketika peristiwa negatif menimpa diri kita gitu. Misalnya banjir, kan emang gara-gara pemerintah sih gitu, padahal kan bisa jadi karena salah kita buang sampah sembarangan gitu. Tapi sebaliknya kalau ada peristiwa positif, itu terjadi karena kita sendiri, misalnya nilainya bagus. Wah, itu mah karena aku pinter, karena aku bisa jawab soalnya, karena aku belajar dengan giat gitu. Bukan karena misalnya dibantu oleh dosen, atau misalnya karena soal yang diberi dosen mudah, atau dosen memberikan bonus nilai, bukan karena itu, pokoknya karena aku gitu ya, karena aku hebat gitu. Itu self-serving bias. Nah, yang ini, yang self-interest thinking dan self-serving bias ini harus kita hindari karena akan menyebabkan, akan menghambat itu cara berpikir kritis kita. Terus yang kedua itu sosiosentrisme. Ini adalah lanjutan dari egosentrisme tadi. Sosiosentrisme ini menganggap kelompoknya atau lembaganya atau organisasinya adalah yang paling superior, yang paling hebat, yang paling benar. Enggak. Sosiosentrisme ini sama dengan egosentrisme, berlawanan dengan prinsip berpikir Lu kritis. kafanya gimana nih? Ya, ya, kenapa? Enggak. Enggak, Bu, tadi kepencet, Bu. Oh iya. Itulah sosiosentrisme yang sama dengan egosentrisme, cuma kalau egosentrisme itu lebih ke diri sendiri ya, diri sendiri paling hebat, diri sendiri paling benar. Tapi kalau sosiosentrisme itu berarti lembaganya, organisasinya, partainya gitu ya, atau kelompoknya gitu yang paling benar, yang paling hebat. Dia merasanya seperti itu gitu. Ini tentu menghambat berpikir kritis tadi. Terus yang ketiga adalah unwarranted assumption atau asumsi yang tanpa dasar. Asumsi yang tanpa dasar itu adalah asumsi yang tidak diuji,
tidak ada argumennya, misalnya tidak ada sumber paper yang mendukung asumsinya gitu, atau sumber penelitian, skripsi, tesis, dan sebagainya. Tidak ada bukti, ini juga menghalangi berpikir kritis. Jika asumsinya saja sudah tidak teruji kebenarannya, maka hasil pemikirannya juga tidak bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Tidak ada dasar dari asumsinya. Ini menghambat berpikir kritis juga. Gitu. Kalau kita berpikir menggunakan asumsi yang tidak teruji kebenarannya bisa jadi salah, dan nanti hasilnya juga akan salah. Terus yang keempat yaitu wishful thinking atau angan-angan gitu ya bahasa Indonesia. Bukan hasil pemikiran yang serius. Misalnya dunia ini jelas-jelas bulat gitu ya, seperti bola. Tapi kita berangan-angan bahwa bumi itu datar misalnya ya. Walaupun itu terbukti salah, tetap aja kita beranggapan bahwa bumi itu datar, padahal tidak ada dasar-dasarnya gitu ya yang membuktikan bahwa asumsi kita benar gitu. Kita juga pemikirannya nggak serius banget, nggak yang ke luar angkasa terus lihat gitu ya. Bumi itu datar, atau misalnya berdasarkan eh, pemikiran yang serius banget gitu ya, kita melakukan penelitian, survei segala macam untuk membuktikan angan-angan kita itu benar. Jadi cuma ya canda-candaan aja gitu, itu menghambat berpikir kritis ya. Jadi walaupun angan-angan, tapi kita percaya banget. Terus ketika orang lain menyanggah pendapat kita, kita nggak terima gitu. Pokoknya aku benar, padahal hasil pemikiran kita itu tidak ada dasarnya gitu. Cuma angan-angan aja, itu namanya wishful thinking. Terus yang kelima itu relativism. Itu pandangan serba relatif ya. Bahwa kita tidak sempurna, kadang-kadang yang kita anggap benar itu ternyata tidak benar. Dulu orang yakin bahwa bumi itu datar, kemudian terbukti bahwa itu tidak valid. Tapi opini yang bumi itu datar pada zamannya yang belum ada internet, terus belum ada teknologi yang bisa keluar angkasa, misalnya gitu ya. Orang-orang berkreasi dan berpikir sehingga menghasilkan teori tadi bumi itu datar, meskipun sebenarnya tidak valid ya. Tapi minimal sudah punya sandaran untuk berpikir dan bertindak. Orang yang termasuk ke relativism ini cenderung tidak berpikir apa-apa, tidak memutuskan apa-apa, dan tidak punya pijakan untuk hidup. Itu misalnya untuk menentukan jurusan kuliah ya. Orang yang punya relativism itu yang nggak mikir apa-apa, tidak memutuskan apa-apa ya. Biasanya tidak punya pijakan atau tujuan hidup juga gitu. Jadi nggak bisa menentukan mau kuliah di jurusan apa gitu. Jadi ikut-ikutan aja, misalnya orang tua pengennya ke jurusan A ya ikut gitu ke jurusan A. Atau misalnya orang tua pengennya ke jurusan B ya ikut ke ke jurusan B gitu ya. Tidak punya pendirian gitu. Itu yang dinamakan relativism. Nah, selain yang tadi ini kita sebutkan tadi yang banyak ya, ada juga hambatan lain yang dikemukakan oleh Ratz dan kawan-kawan, yaitu yang pertama bekerja tanpa berpikir alias impulsif ya. Ketergantungan yang tinggi atau over dependent. Jadi misalnya ketergantungan terhadap orang tua yang tinggi gitu ya. Tanpa orang tua kita tidak bisa memutuskan apapun, contohnya gitu. Itu over dependent. Terus menggunakan strategi goal incompatible, tidak komprehensif, bersifat dogmatis terhadap apa yang telah dipercayainya. Maksudnya percaya banget gitu ya dengan pendapat kita tanpa mempedulikan apakah itu benar atau salah gitu. Terus bersifat kaku, kurang percaya diri, menganggap proses berpikir kritis adalah sesuatu yang sia-sia, buang waktu aja. Itu menghambat proses berpikir kritis.
Nah, harapannya setelah tahu hambatan apa aja, kita bisa menghindarinya gitu ya, supaya kita dapat melakukan bahkan meningkatkan skill berpikir kritis kita. Nah, sebelum kita meningkatkan skill berpikir kritis, kita perlu tahu bahwa berpikir kritis tidak menjamin sesuatu yang kita simpulkan itu benar ya. Jadi, walaupun kita sudah berpikir kritis yang mengumpulkan banyak informasi, terus dianalisis, terus disimpulkan dan dievaluasi kembali, tetap tidak menjamin 100% pemikiran kita benar. Karena yang pertama mungkin tidak semua informasi kita punya. Mungkin ada informasi penting yang tidak kita ketahui karena keterbatasan kita gitu, baik dari keterbatasan akses atau keterbatasan pengalaman, karena kita belum pakar gitu ya di bidang ini, atau mungkin di perpustakaannya bukunya kurang lengkap gitu, itu menyebabkan hasil berpikir kritis kita tidak 100% benar. Terus yang kedua, karena kemungkinan bias seseorang dalam mengevaluasi informasi. Setiap orang harus menyadari kemungkinan keliru yang ada dalam dirinya dengan menerima bahwa setiap orang bisa mempunyai bias ya, bias. Ini bias ya, aku salah ketik. Mempunyai bias yang tidak kita sadari. Misalnya kita punya informasi, menurut kita ini tidak relevan, padahal ternyata informasi itu relevan gitu ya, karena bias tadi gitu ya, subjektivitas kita. Nah, oleh karena itu kita harus meminta pendapat yang refleksif, misalnya kalau dalam skripsi kita meminta pendapat dosen pembimbing, gitu, atau meminta pendapat kakak tingkat yang sejalan gitu ya, skripsinya setema. Terus yang kedua, mengevaluasi kembali sebelum mempercayai sesuatu. Dan yang ketiga, menyadari bahwa setiap orang memiliki blind spot. Karena ini tadi, kemungkinan-kemungkinan ini yang tidak menjamin 100% bahwa kita benar, maka kita harus memiliki kerendahan hati tadi ya, yang merupakan salah satu komponen dalam critical thinking. Jadi ketika kita udah melakukan critical thinking, tapi ternyata ada kemungkinan ini yang menyebabkan pemikiran kita salah. Terus orang lain ada yang memberitahu nih bahwa kita salah, ya kita dengan rendah hati menerima gitu dan memperbaiki gitu ya. Nah, adapun untuk cara meningkatkan kemampuan berpikir kritis yaitu dengan meningkatkan kemampuan membaca secara kritis. Karena informasi yang tersedia kebanyakan berupa sumber bacaan gitu ya, baik jurnal, skripsi, tesis, buku, maka kita harus mempunyai kemampuan membaca secara kritis. Ini bisa kita lakukan dengan menggarisbawahi ide utama yang dibaca, misalnya di stabiloin gitu ya, buku yang kita baca di bagian yang penting-pentingnya gitu, atau belajar bersama dan mencocokkan apakah ide utama yang kita buat sama dengan anggota kelompok lainnya gitu ya. Jadi berdiskusi gitu ya, bareng menyimpulkan buku yang kita baca. Terus menulis apa yang menjadi ide utama dalam suatu bacaan dalam kata-kata sendiri. Jadi kita baca, terus kita simpulkan, ditulis menggunakan kata-kata kita sendiri. Terus cara yang kedua itu meningkatkan kemampuan mendengar secara kritis. Dengan cara membuat poin-poin yang penting. Jadi kita dengerin sambil nulis ya. Poin-poin yang penting itu ditulis. Terus fokus pada apa yang pembicara katakan dan mendengar poin-poin utama atau kuncinya. Jadi ketika misalnya sekarang nih lagi kuliah ya, kita fokus dengan misalnya aku yang sebagai pembicara sekarang. Jangan misalnya ngedengerin sambil ngerjain tugas lain, atau misalnya sambil tiduran, atau misalnya sambil main game, itu berarti yang nggak mendengarkan secara kritis gitu ya.
Yang disebut dengan mendengarkan secara kritis itu ya dengan mendengarkan sambil nyatet gitu atau fokus dengan apa yang aku katakan sekarang gitu. Terus yang ketiga, meningkatkan kemampuan mengamati secara kritis dengan cara menghapuskan beberapa batasan yang ada dalam pikiran. Maksudnya kita menghilangkan sifat gak enakan atau tidak percaya diri ya, itu dihilangkan. Terus membatasi atau mengurangi beberapa gangguan, misalnya ada TV gitu yang lagi nyala gitu, menayangkan sinetron yang kita suka kan itu gangguan gitu ya. Kita batasi misalnya dimatikan TV-nya gitu ya supaya kita bisa mengamati dengan lebih fokus. Atau bertanya pada diri sendiri eh, apa kita mengerti dengan poin yang paling penting. Kalau misalnya kita nggak ngerti ya kita bertanya. Terus menciptakan jalan baru dalam mengamati sesuatu, misalnya ketika kita mengamati pertumbuhan tanaman misalnya. Selain misalnya dilihat doang, perasaan makin tinggi, tapi kita menciptakan jalan baru, misalnya pakai penggaris, bukan cuma perasaan nambah tinggi ya, tapi diukur betul-betul yang tadinya 5 cm jadi 10 cm, berarti pertambahannya 5 cm gitu ya. Terus selalu melihat di luar situasi atau out of the box gitu ya. Terus cara yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan menganalisis